Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illah wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Rahmat Allah ini sangat kita harapkan karena untuk mendapatkan surga dan segala isinya, kita diharuskan untuk beramal solih, melaksanakan berbagai kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Namun itu semuanya hanyalah sebagai sarana agar kita mendapatkan rahmatnya. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ini sangat banyak sekali. Sehingga kalau dibandingkan dengan amal solih yang kita lakukan, maka tidak ada bandingannya. Untuk itu, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar mendapatkan rahmatnya. Dan rahmat Allah ini akan diberikan pada orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dan orang yang membenarkan apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran, dan mengikuti Rasulullah SAW. Samping itu, hendaklah selalu banyak berbuat kebaikan, sehingga akan mudah untuk mendapatkan rahmatnya. Dan rahmat ini akan diberikan Allah SWT, digenapkan menjadi 100 nanti di yaumil kiamah. Karena yang diturunkan di dunia ini baru satu, namun dengan satu rahmat saja sudah demikian indah dunia ini. Bagaimana kalau dicukupkan, digenapkan menjadi 100 nanti di yaumil kiamah. Maka marilah kita berusaha untuk selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kemudian kalau kita ingin mengetahui maksud atau tafsir dari ayat ini, dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar. Dikatakan, katakanlah wahai Rasul kepada manusia, Al-Quran yang aku bawa kepada kalian adalah anugerah dan rahmat dari Allah untuk kalian. Maka bergembiralah kalian dengan anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian, bukan dengan yang lain. Karena apa yang dibawa Muhammad SAW dari Tuhannya untuk mereka, itu lebih baik dari harta benda dunia yang mereka kumpulkan. Kemudian untuk mengetahui betapa pentingnya rahmat Allah, dijelaskan dalam hadis, Anna Abu Hurairah qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana illa ayyatahummadani Allahu bi fadli wa rahmah. Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan masukkan seorang ke dalam surga. Engkau juga tidak wahai Rasulullah? Tanya berapa sahabat. Beliau SAW menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 5673 dan Imam Muslim nomor hadis 2816. Kemudian tentang rahmat Allah ini ternyata diriwayatkan ada 100. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi mi'atu rahmah anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam
fiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'taful wahsu ala waladiha wa akharallahu tisna wa tisnina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkan kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berkasih sayang dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 6104 dan Imam Muslim nomor hadis 2725. Kemudian sebenarnya rahmat itu pengertiannya apa? Dijelaskan pada dalam Al-Quran. Ini rahmat disebut sebanyak 124 kali, yang membawa maksud yaitu sifat-sifat mengasihani, memberkati, menganugerahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, rahmat Allah adalah nama yang mencakup semua kebaikan, sedangkan azab Allah adalah nama yang mencakup semua keburukan. Negeri rahmat yang murni adalah surga, sedangkan negeri azab yang murni adalah neraka. Adapun dunia adalah negeri campuran kebaikan dan keburukan. Kemudian yang berhak mendapatkan rahmat Allah ini dijelaskan diantaranya adalah pertama, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Tiga, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Empat, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156 dan 157. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah Ta'ala berfirman, siksaku akan kutimpakan pada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil. Fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u anhum yarahum al-aghlal allati kanat 'alaihim walladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman padanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, yang berhak mendapat rahmat Allah SWT adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132, wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Kemudian diantara orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah yang kelima adalah orang yang beriman pada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 175, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. Adapun orang-orang yang beriman pada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya atau surga dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Kemudian berikutnya diantara orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT yang keenam adalah orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketujuh, di antara orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT adalah orang-orang yang berbuat baik. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'ah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedelapan, di antara orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT adalah orang yang gugur atau meninggal di jalan Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 157, wala in qutiltum fi sabilillahi yamutum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Maka sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Kemudian di antara orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT yang kesembilan adalah mengikuti Al-Quran dan bertakwa kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Kemudian yang ke-10, yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT adalah orang yang menyimak dan memperhatikan bacaan Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
Kemudian berikutnya yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT adalah yang ke-11, yaitu berinfak di jalan Allah. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 99, wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa shalawatir rasul ala inna qurbatul lahum sayudkhilumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ke-12 di antara yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT adalah orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian berikutnya yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT yang ke-13 adalah dengan mohon ampun kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat An-Naml ayat 46, qala ya qaumi lima tastajiluna bisayyiati qoblal hasanah laula tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang ke-14 yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT adalah orang yang bertakwa dan mendamaikan perselisihan di antara kaum mukmin. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian yang ke-15 di antara orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT adalah orang yang menuntut ilmu agama di masjid. Rasulullah SAW bersabda, wa majtama qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid membaca kitabullah
dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2699. Kemudian yang ke-16 yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT adalah orang yang mengasihi penduduk bumi. Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Ar-Rahman atau Allah yang Maha Pengasih. Kasihilah penduduk bumi, niscaya Dia yang berada di atas langit, yaitu Allah Azza wa Jalla, akan mengasihi kamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor hadis 4941 dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian diantara yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT yang ke-17 adalah orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah SAW bersabda, Rahimallah imro'an sholat qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 5980 dan Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Kemudian berikutnya diantara yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT yang 18 adalah seorang suami yang membangunkan istrinya atau seorang istri yang membangunkan suaminya untuk sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, Rahimallah rajulan qoma minal laili fasolla wa aiqadha imro'atahu fasolat fa in abad rassa fi wajhiha alma. Rahimallah imro'atan qomat minal laili fasolat wa aiqadhat zawjaha fasolla fa in aba rassat fi wajhihi alma. Semoga Allah merahmati seseorang laki-laki yang bangun di waktu malam, lalu sholat dan ia pun membangunkan istrinya, lalu sang istri pun sholat. Bila istri tidak mau bangun, ia percikan air ke wajahnya. Semoga Allah juga merahmati seorang perempuan yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat dan ia pun membangunkan suaminya. Bila suami enggan untuk bangun, ia pun memercikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian berikutnya, supaya kita mendapatkan rahmat Allah SWT, hendaklah kita berdoa kepada Allah SWT. Di antara doa yang bisa kita amalkan adalah yang ada dalam surat Al-Imran ayat 8. Allah SWT berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk pada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari si Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Kemudian di antara doa lain adalah yang ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 109. Rabbana manna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Kemudian di antara doa lain adalah seperti yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, Allahumma rahmataka arju falatakili ila nafsi torfata aini waslih lisani kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, dengan rahmat-Mu aku berharap, janganlah Engkau sandarkan urusanku pada diriku walau sekejap mata. Perbaikilah segala urusanku seluruhnya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor hadis 590, Imam Ahmad, nomor hadis 42, dan Syekh Suhaib Al-Arnaud menyatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Kemudian doa lain adalah yang ada dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat pada kami,
pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan pertolongannya kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita selalu mendapatkan rahmatnya, sehingga kita akan menjadi berbahagia dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.